Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Wulandari, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan tentang pembuktian teorema Maski. Teorema Maski dikemukakan oleh Heinrich Maski pada tahun 1899. Teorema ini bertujuan untuk membuktikan representasi pada grup berhingga yang tak tereduksi. Akibat dari teorema ini, setiap modul representasi G tak 0 merupakan penjumlahan langsung internal dari submodul representasi G yang tak tereduksi. Adapun materi pendukung yang digunakan untuk membuktikan teorema Maski yaitu yang pertama grup, yang kedua grup berhingga, yang ketiga modul representasi G, yang keempat ruang bagian, yang kelima submodul representasi G, yang keenam transformasi linier, yang ketujuh homomorfisme representasi G, yang kedelapan penjumlahan langsung internal, dan yang kesembilan yaitu rata-rata di atas G. Adapun bunyi definisi dan teorema materi pendukung pembuktian teorema Maski yaitu Adapun bunyi dari teorema Maski tersebut yaitu misalkan G adalah grup berhingga dan V adalah modul representasi G. Jika U adalah submodul representasi G dari V, maka terdapat submodul representasi G yaitu W dari V. Sedemikian sehingga V merupakan penjumlahan langsung internal U dan W. Diketahui dari bunyi teorema tersebut bahwa G merupakan grup berhingga, V merupakan modul representasi G, U adalah submodul representasi G dari V, dan W adalah submodul representasi G dari V. Akan kita buktikan bahwa V merupakan penjumlahan langsung internal U dan W. Pertama, ambil ruang bagian U dan W dari V. Untuk memperoleh V sama dengan penjumlahan langsung internal U dan W. Untuk setiap V anggota V, terdapat secara tunggal U anggota U dan W anggota W. Sedemikian sehingga V merupakan penjumlahan U dan W. Berdasarkan teorema 281, fungsi var theta pemetaan V ke V didefinisikan dengan var theta V sama dengan var theta dikalikan dengan penjumlahan U dan W sama dengan U. Untuk setiap V sama dengan penjumlahan U dan W anggota dari V. Var theta endomorfisme dan karena var theta sama dengan W dan image var theta sama dengan U. Sebelumnya kita perhatikan bahwa var theta pemetaan V ke V didefinisikan dengan var theta V sama dengan 1 per order G sigma G anggota G, G inverse dikalikan dengan var theta dikalikan dengan GV. Untuk setiap V anggota V akan kita tunjukkan bahwa var theta adalah homomorfisme representasi G dan merupakan endomorfisme. Dikatakan homomorfisme dan endomorfisme apabila var theta pemetaan V ke V adalah transformasi linier. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa var theta adalah suatu yang transformasi linier, di mana memenuhi dua sifat. Yang pertama, V1, V2 anggota dari V. Var theta dikalikan dengan penjumlahan V1 dan V2 sama dengan 1 per order G sigma G anggota G, G inverse dikalikan dengan var theta dikalikan dengan G, dikalikan dengan penjumlahan V1 dan V2. Secara aljabar akan memperoleh var theta dikalikan dengan V1 ditambah dengan var theta dikalikan dengan V2. Kemudian untuk sifat yang kedua, K anggota bilangan kompleks. Var theta dikalikan dengan KV sama dengan 1 per order G sigma G anggota G, G inverse dikalikan dengan var theta dikalikan dengan G dikalikan dengan KV. Secara aljabar maka akan memperoleh K var theta V. Karena sudah memenuhi dua sifat dari transformasi linier, maka var theta dikatakan transformasi linier. Dan karena var theta merupakan pemetaan V ke V atau terhadap dirinya sendiri, maka var theta dikatakan endomorfisme. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa var theta dikalikan dengan XV sama dengan X var theta dikalikan dengan V. Untuk setiap V anggota V dan X anggota G. Var theta dikalikan dengan XV sama dengan 1 per order G sigma G anggota G, G inverse dikalikan dengan var theta dikalikan dengan G dikalikan dengan XV
Secara aljabar maka akan diperoleh X var theta dikalikan dengan V. Jadi terbukti bahwa var theta merupakan homomorfisme representasi G. Karena var theta merupakan homomorfisme representasi G, maka kernel var theta dan image var theta merupakan submodul dari V. Berdasarkan teorema submodul, jika var theta pemotongan V ke V homomorfisme, maka kernel var theta dan image var theta adalah submodul dari V. Nah, akan kita tunjukkan bahwa kernel var theta sama dengan W dan image var theta sama dengan U untuk membantu kita dalam membuktikan V sama dengan penjumlahan langsung internal U dan W. Kernel var theta sama dengan W. Misalkan W anggota dari W, maka terdapat var theta dikalikan dengan W sama dengan 0 berdasarkan definisi. Dengan demikian, W anggota kernel var theta. Jadi, W subset dari kernel var theta. Jika ada V anggota kernel var theta, maka var theta V sama dengan 0. Namun, karena kita akan buktikan bahwa V sama dengan penjumlahan langsung internal U dan W, maka terdapat V sama dengan penjumlahan U dan W untuk setiap V anggota V, U anggota U, dan W anggota W. Sehingga diperoleh var theta V sama dengan var theta dikalikan dengan penjumlahan U dan W sama dengan U sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh bahwa W itu anggota dari W. Jadi, kernel var theta sama dengan subset dari W. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kernel var theta sama dengan W. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa image var theta sama dengan U. Misalkan, U anggota dari U, maka terdapat U sama dengan var theta U. Dengan demikian, image var theta subset dari U dan U subset dari image var theta. Jadi dapat disimpulkan bahwa image var theta sama dengan U. Jadi terbukti bahwa kernel var theta sama dengan W, image var theta sama dengan U, dan merupakan submodul dari V. Sekarang kita tunjukkan bahwa var theta merupakan proyeksi dari V, di mana var theta kuadrat sama dengan var theta. Untuk V sama dengan penjumlahan U dan W untuk setiap V anggota V. Dengan demikian, var theta kuadrat dikalikan dengan var theta sama dengan var theta dikalikan dengan var theta V sama dengan var theta V. Jadi, var theta kuadrat sama dengan var theta. Telah kita tunjukkan bahwa var theta merupakan proyeksi dari V. Berdasarkan teorema 272, apabila var theta merupakan proyeksi dari V, maka V merupakan penjumlahan langsung internal kernel var theta dan image var theta, di mana kernel var theta merupakan submodul dari V dan image var theta merupakan submodul dari V juga. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa image var theta sama dengan U dan kernel var theta sama dengan W, maka terbukti bahwa V merupakan penjumlahan langsung internal U dan W. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika G adalah grup berhingga dan V merupakan modul representasi G, jika U adalah submodul representasi G dari V, maka terdapat submodul representasi G yaitu W dari V. Sedemikian sehingga V merupakan penjumlahan langsung internal U dan W. Jadi teorema Maski ini terbukti kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.